Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Selamat hari 17 Agustus ya, merayakan 17 Agustus. Merdeka, merdeka. Hari ini saya di IKN dan upacara di IKN untuk kenaikan bendera ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kalau memang SMA, yang ngaku saja, pakai baju SMA saja kayak gini. Nah, ini SMA saja. Ya, itu sama. Kenapa ngaku S1 gitu ya? Osisnya ketutupan mas, kurang kiri, osisnya ketutupan. Posisinya ketutup. Itu kantongnya. Posisinya ketutup. Ngece gitu. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta. Apa? Solo. Sama. Ya, Pengadilan Negeri Solo. Karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Sadis betul tisu. Loh, kan kita dapati berapa kali mereka memasukkan dokumen, Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal 1 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. Waduh, kecil banget. 1x3. Ruangan ini ya. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus tuh. Saya sama Mbak Menteri di situ melengkapi berkas, Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Mbak Menteri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang ngantarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri ini. Kejadian 4 bulan lalu. Ya waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya ini. Pak, infonya dari mulai di Polda hingga sini juga sempat terjadi ketidakcocokan juga. Ya mulai dari Bareskrim, ya kan? 4 bulan lalu. Ya, sejak itulah intinya, sejak kejadian itu saya coba masa saya dibentakkan. Siapa saya, siapa dia kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah 2 patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu udah dia nggak minta rokok ke saya. Gitu teman-teman ya, ini yang terjadi. Jadi saya nggak ada konflik sama Bambang, hanya hati yang paling dalam. Wah, saya nggak bisa ini sama orang ini nih. Nah, tuh dia bentak saya. Dan itu foto yang saya lihat memang 5 jarinya, 10 begini dia. Yang pas pampers itu. Gitu teman-teman ya. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia. Saya host, saya ngundang. Ya, saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Cukup sekian Pak Jokowi. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Kalau hati sudah berbulu, bawaannya sudah jengol. Kalau hati sudah benci, kiri dengki suka mencaci.
ntar sakit gigi, terus darah tinggi, stroke sebelah kiri. Jatuhnya di kamar mandi lalu mati. Makanya kudu jaga hati, banyak ngebut dan ingat mati. Jadi manusia tahu diri, dulu kecil belepotan tai. Yang mulia tolong. Saudara Rosyuro nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Rosyuro nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa? Saudara Turo Suryo, Anda jangan menunjuk ya. Anda tuh pengunjung, hormati yang mulia. Di sini, hormati yang mulia. Cukup, hormati yang mulia. Sudah. Anda, yang mulia tolong. Kita stop. Supaya tenang. Kalau tidak tenang, penonton akan kita keluarkan dari ruang sidang. Udah, silakan. Oke, cukup. Ya, terus Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu. Iya, melacurkan diri. Padahal saya S1-nya saja Teknik Elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama Muhammad. Karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Kalau secara teknikal mungkin tidak, ya kan? Tapi mungkin mendukung moral. Karena saat itu dia hadir. Pada saat Muhammad 10 Agustus menyajikan penipuannya, Roy Suryo hadir. Ada di situ? Ada di persidangan, ada di YouTube. Terus dia komentar soal abang gitu? Yes. Ya kan? Iya. Mengatakan saya melacurkan, saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Yang bagian mananya tuh abang dibilang gitu? Ya nggak jelas, gitu loh. Karena apa? Setiap saya nonton dia di TV, tidak ada hal teknis yang saya dapatkan sebagai seorang ahli gitu loh. Ya, karena cuma search sedikit aja dapat informasi dia kan gitu. Iya. Apalagi yang terakhir ini tentang apa itu? JSON script. Cuma ngomong itu aja sudah ahli kan? Itu kan cuma search sedikit sudah yang disebut ahli Rismon ya, Rismon itu Pak. hanya memutar, saya bilang hanya memutar bukti yang bukan hanya sekunder, buktinya tuh bisa tersier bahkan kuartier. Ini bukti yang abal-abal sebenarnya. Bukti abal-abal. Sekali lagi saya bilang yang diputar oleh Rismon tadi itu bukti abal-abal. Kenapa itu dari pengacara ya, yang dibaca oleh Rismon Sianitar ya. Kenapa? Dia hanya membaca bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Bukti YouTube. Dari bukti YouTube kan. Orang mengupload ke YouTube itu dari siapa nggak jelas, siapa yang mengupload dan downloadnya kapan, itu kan nggak jelas. Itu aduh bahaya sekali orang itu gitu loh. Kalian bisa lihat lah orang itu ya, pakar segalanya itu, termasuk ini Roy Suryo ini gitu, pakar segalanya, semua dikomentar ya kan. Tapi untuk video ini kita akan tunjukkan kebodohan dia yang paling primitif ya. Karena ini perlu, orang ini sangat berbahaya terhadap penggiringan opini publik yang nggak paham apa-apa gitu loh. Dikiranya begitu dia tahu pakai tool dia tahu semua gitu loh. Ini bahaya sekali kita. Jadi gimana ya? Kita mulai aja lah. Siapa sih sebenarnya Roy Suryo ini ya? Kita lihat Wikipedia-nya juga ya. Ini luar biasa orang ini jahatnya ini. Ya. Dia tidak memiliki keahlian di bidang itu, tapi ya dia kemampuan komunikasinya memang luar biasa dan media exposure-nya ya, karena dia jago medsos dan segala macam, pernah menteri, jadi dia media exposure-nya luar biasa, meskipun isinya ya omong kosong semua kan. Saya buat lagi video ini tentang si apa ini ya, Bapak Roy Suryo ini lah ya. Roy Suryo ini bukan hanya menggiring opini, tetapi pada saat itu di persidangan juga membuat keributan, gitu,
membuat keributan dengan cara menunjuk saya saat itu dengan mengatakan bohong di persidangan. Ya, jadi kita bisa verifikasi dulu ya di sini di detik itu, ya di detik itu jelas itu dia tunjuk hakim Jessica Wongso, saya rela bertanggung jawab, itu judulnya ya. Di sini saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Ilmu pengetahuan apa yang dia punya sih? Ya kan? Dengan big mouth seperti itu tidak ada terminologi ini ya. Ya mungkin terminologi Photoshop mungkin ya. Terus di situ dia katakan saya mengaku siap bertanggung jawab atas sikapnya yang menunjuk hakim. Padahal menurut video itu menunjuk saya, itu bukan menunjuk hakim ya. Daripada saya mengikuti penjelasan ahli yang tidak benar, saya rela saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan di sidang. Iyalah Roy, kau sudah bertanggung jawab dengan kena pidana ya, terpidana kasus tupa itu ya, Sarah itu. Akan ada banyak lagi itu sebelum kau check out dari dunia ini. Ya. Roy datang bersama M. Nuh, saksi ahli IT digital forensik bersama, ya kan. Ini M. Nuh ini tukang rekayasa itu temannya dia, ya kan. Berarti ya simpulkan aja sendiri, ya kan. Saya tambahin Pak. Ya, Pak Roy Suryo menuduh saya melacurkan ilmu pengetahuan. Ya, gimana? Betul, gitu. Jadi artinya harusnya Bang Resman sebagai ahli itu yang diuji itu adalah prosedur pada saat barang bukti itu ditampilkan. No. Iya. Apa yang saya uji pertama adalah metadata analisis karena di situ digital artifak, merekod semua Sebelum apa yang itu, bentar Pak. Merekod iya. apa yang Iya. telah dilakukan terhadap digital video tersebut. Iya. Baru kemudian itu kita korelasikan dengan apa yang ditampilkan di persidangan. Tetapi yang Pak Roy Suryo giring kan seolah-olah saya menganalisa cuma gerakan tangan yang sudah mengalami downscaling distorsi tersebut. Padahal itu saya korelasikan dengan apa yang sudah diuji. BAP, di BAP Muhammad Nur Lazar dan Christopher Harimaryanto. Di situ jelas tadi yang dua disebut itu adalah ahli dilakukan rekayasa barbar, brutal, biadab, di mana seharusnya yang otentik adalah 1920 1080 pixel, 2 jutaan pixel atau full high definition. Ternyata menjadi 960 576 standard definition alias 0,5 juta pixel per frame. Persis. Berarti mereka sengaja buang 1,5 juta pixel per frame. Dan itu dilakukan oleh Muhammad Nur Lazar yang notabene adalah Ketua APDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia 2015-2019. Dan dia ketua saat itu, Ketua Subdit Komputer Forensik Mabes Polri. Mabes Polri merekayasa ini yang brutal semacam ini. Yang saya ingin jelaskan supaya semua juga sama-sama enak. Yang disampaikan 2, 3. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Silakan komen di kolom komentar. Gaskan. Intinya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Ya, ini undangan saya. Ya teman-teman, hari ini 17 Agustus di Nusa Tenggara ya. Pagi ini kita berangkat. Let's go gaskan.